Selamat datang di mata kuliah pengembangan personal. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perkantoran modern. Hal pertama yang akan kita bahas di perkantoran modern adalah terkait dengan data dan informasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan data dan informasi. Apa sih data dan apa sih informasi? Ya, data merupakan fakta lapangan yang masih berupa data mentah. Data mentah ini bisa berupa huruf dan angka. Selanjutnya, apa sih informasi? Informasi ini berupa data yang sudah diolah, yang nantinya memiliki nilai dan berguna bagi pemakainya. Sebagai contoh, di sini contoh data misalnya seperti ini. Ada 80, ada 30, misal itu seperti itu. Nah, 80 dan 30 ini tidak memiliki arti apapun kalau misalnya tidak diolah. Selanjutnya, apabila sudah diolah, kemudian disajikan dalam bentuk seperti ini, nah ini bisa disebut sebagai informasi. Misal seperti ini, nilai Iqbal 80, nilai Ahmad 30. Nah, ini memiliki nilai bagi pemakainya, si Ahmad dan juga si Iqbal. Jadi kalau sudah diolah, itu akan jadi informasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di perkantoran modern. Kita akan bahas terkait dengan kantornya dulu. Kantor memiliki 5 fungsi utama, yaitu menerima informasi yang pertama, yang kedua merekam informasi, yang ketiga mengatur informasi, yang keempat memberi informasi, kemudian yang kelima melindungi aset. Masih ada aset ya Pak ya kalau di perkantoran modern? Ya, masih ada. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa. Yang pertama terkait dengan menerima informasi. Ya, contohnya seperti ini. Ada bentuk informasi-informasi yang nyata yang dikirimkan ke kantor. Contohnya informasi yang diterima berupa surat atau panggilan telepon atau pesan atau faktur dan lain sebagainya. Itu masih dialamatkan ke kantor. Jadi tidak ke personal tapi ke kantor. Itulah gunanya salah satu dari fungsi kantor. Selanjutnya setelah informasi itu masuk, nantinya akan direkam. Nah, tujuannya supaya nanti pada saat pihak manajemen itu meminta, maka informasinya akan bisa segera disiapkan. Oke, selanjutnya ini mengatur informasi. Informasi yang diterima atau yang disebarluaskan itu bukan informasi yang selalu sama bentuknya pada saat diterima. Jadi sudah merupakan kompilasi dari beberapa sumber gitu ya. Misalnya seperti ini contohnya. Sebuah kantor atau instansi memiliki informasi atau mendapatkan informasi bahwasannya ada salah satu pegawainya yang terkena COVID misalnya. Misal seperti itu. Nah, informasi ini tidak serta-merta akan diberikan tapi harus dikonfirmasi atau diambilkan dari beberapa sumber yang valid. Contoh dari dinas kesehatan, dari pimpinannya, kemudian dari divisinya. Ya, dikumpulkan dulu informasi-informasinya baru diberikan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian ini memberikan informasi, jika manajemen meminta, kantor akan memberikan atau membagikan informasi yang direkamnya. Tadi rekaman tadi tujuannya itu kalau misalnya manajemennya minta atau ada pihak-pihak yang meminta gitu ya, itu sudah ada rekamannya, sudah ada bukti dasarnya bahwasannya kantor tersebut sudah menerima informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya melindungi aset. Nah, tadi ada pertanyaan, aset seperti apa sih Pak? Kalau misalnya aset fisik, kalau kantornya dunia virtual gitu ya, seperti apa? Nah, aset itu tidak hanya berupa bangunan fisik, tidak hanya berupa komputer, tapi juga bisa berupa aset-aset digital, contohnya rekaman, video, kemudian foto. Itu aset, masuk dalam aset dari sebuah kantor gitu ya. Mengamati secara cermat gitu ya dan melindungi hasil rekaman yang vital. Ya, selanjutnya kita bahas terkait dengan efisiensi perkantoran modern. Efisiensi ya, kita sudah bicarakan efisiensi di pertemuan sebelumnya. Apa sih efisiensi? Kemarin ada yang jawab hemat, kemudian ada yang jawab cepat gitu ya.
Nah, itu banyak versinya. Nah, dari sumber kerja yang terkait dengan efisiensi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pemikiran atau pikiran gitu ya. Yang kedua ada tenaga, yang ketiga ada waktu, yang keempat ada ruang, dan yang kelima ada benda. Terkait dengan pikiran, nah ini tujuannya supaya mempermudah. Contoh, pekerjaan yang banyak kegiatan visualnya hendaknya memakai sarana yang memudahkan pembacaan atau penangkapan mata. Kemudian pekerjaan yang tersusun atas beberapa langkah dan cukup rumit gitu ya. Sebaiknya langkah-langkah permulaannya disiapkan terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan tenaga, ini tentu harus lebih ringan. Contoh seperti ini, pekerjaan jasmani ya, contohnya tanda tangan sertifikat. Dan dengan sertifikat itu kalau misalnya cuma 10 sertifikat nggak ada masalah. Ya tanda tangan manual ya nggak ada masalah gitu ya. Kalau misalnya udah jadi 10.000 sertifikat, nah masa ya harus tanda tangan di manual sebanyak 10.000? Butuh waktu berapa lama coba? Ya minimum itu dikerjakan menjadi pekerjaan yang semi otomatis lah. Semi otomatis itu contohnya menggunakan cap tanda tangan gitu ya, itu semi otomatis. Kalau yang mau yang otomatis ya udah pakai tanda tangan digital gitu ya, itu udah otomatis lah, mau di generate berapa puluh ribu pun nggak ada masalah. Oke, untuk selanjutnya kegiatan jasmani hendaknya selalu produktif ya, tidak ada kegiatan atau tenaga yang terbuang sia-sia. Selanjutnya terkait dengan pemakaian waktu, ini waktu tentunya harus lebih cepat. Jadi hari, bulan, tahun hendaknya direncanakan sebaik mungkin ya, sehingga tidak ada pekerjaan yang tertunda. Setiap kali melakukan aktivitas hendaknya selalu produktif. Sekecil apapun hasilnya harus selalu produktif. Termasuk istirahat. Istirahat itu harus menghasilkan sesuatu juga walaupun kecil. Ya contohnya istirahat itu kan membuat pikiran tenang, merilekskan pikiran, sehingga langkah selanjutnya akan lebih cepat atau lebih baik. Terkait dengan ruang, ini harusnya lebih dekat. Nah, misalnya contoh yang simple ya, alat-alat perkantoran ini hendaknya diletakkan berdekatan dengan pegawainya. Contoh seperti ini, pena misalnya. Misal ruangan saya ada di lantai 2, pena ada di lantai 1, kan aneh. Kalau mau tanda tangan dan lain-lainnya harus ke lantai 1 dulu. Itu aneh menurut saya. Jadi buang-buang energi dan kurang cepat untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian buang benda yang tidak terpakai. Tidak terpakai ya ini ya. Nah, opsinya dibuang ataupun bisa didaur ulang. Nah, terkait dengan benda, ini jangan beli benda sembarangan. Misalnya beli lampu misalnya ya. Alat kantor lampu misalnya. Lampunya murah nih. Oke, murah. Tapi tahan berapa lama? Misalnya harga lampu yang murah 15.000 misalnya. Nah, 15.000 itu tahun saat ini misalnya lagi dipakai gitu ya. Mati. Nah, nanti beli lagi 15.000 lagi. Jadi 30.000. Baru 2 bulan lagi mati lagi. Nah makanya hasil akumulasinya biasanya akan lebih mahal dibandingkan beli yang lampu yang lebih bagus, misalnya yang harga 30.000 sekalian, garansi 1 tahun misalnya, ya itu akan lebih murah walaupun di awal harganya akan lebih mahal gitu ya. Kemudian ini tadi yang saya bicarakan di slide sebelumnya terkait dengan dibuang atau didaur ulang. Contoh, undangan yang tidak terpakai, bagian belakangnya kan kertasnya masih putih tuh. Nah, itu dipotong-potong kemudian jadiin sebagai note atau sebagai catatan. Jadi ya, itu efisiensi yang bisa dilakukan di perkantoran modern. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.